Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Untuk yang pertama yaitu awal masuk Islam di Kerajaan Samudra Pasai, perkembangan dan masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai, silsilah raja Kerajaan Samudra Pasai, masa keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai, dan yang terakhir adalah peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Langsung saja kita masuk poin yang pertama yaitu awal masuk Islam Kerajaan Samudra Pasai. Ada beberapa teori yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarat. Teori ini mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang Gujarat. Untuk teori selanjutnya yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini mencetuskan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu teori Persia mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, sama dengan teori Gujarat tadi. Untuk selanjutnya yaitu teori Tiongkok, ini mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Dan untuk yang terakhir yaitu teori Turki. Untuk teori Turki sendiri belum ada kejelasan abad keberapa Islam masuk ke Indonesia. Teori-teori ini sangat mendasari berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Untuk pendiri Kerajaan Samudra Pasai yaitu bernama Sultan Malikusholeh atau biasa disebut dengan Nizamuddin Al-Kamil. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri kurang lebih pada tahun 1270 Masehi atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan sendiri berada di sekitar sungai Lok Sumawe, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Untuk raja pertamanya bernama Sultan Malikusholeh atau biasa disebut dengan Meurah Silu. Kesultanan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, tapi ada yang mengatakan untuk kerajaan pertama di Indonesia adalah Kerajaan Berlak. Sebenarnya Kerajaan Berlak ini bukanlah murni kerajaan yang sangat besar. Kerajaan Berlak ini dikatakan kerajaan karena ada pemimpin dan juga ada prajurit yang lain, tetapi hanya sebuah pelabuhan atau penghasil kayu yang akhirnya di akhir pemerintahannya diambil alih oleh Kerajaan Samudra Pasai karena mengalami kemunduran. Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 ini terbukti adanya batu nisan yang bertuliskan 653 Hijriah atau 1279 Masehi yang batu nisannya bercorak Gujarat. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan dan masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Untuk kehidupan politik pada masa Kerajaan Samudra Pasai, pada masa pemerintahan Sultan Malikusholeh, Kerajaan Samudra Pasai ini memiliki lembaga yang teratur dengan angkatan perang laut dan darat yang sangat kuat. Selanjutnya untuk kehidupan perekonomian. Perekonomian pada masa Kerajaan Samudra Pasai ini ada 3 perkembangan. Yang pertama yaitu menambah pembekalan untuk pelayaran selanjutnya. Yang kedua mengurus soal-soal atau masalah perkapalan. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan barang-barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri. Adapun bukti masa kejayaan dari Kerajaan Samudra Pasai sendiri yaitu
ada beberapa poin. Yang pertama yaitu adanya mata uang yang diciptakan sendiri untuk sebagai alat pembayaran yang terbuat dari emas yang dinamakan dirham. Selanjutnya, Samudra Pasai ini menjadi pusat perkembangan nasional pada masa pemerintahan Sultan Malikudzohir. Dan Sultan Malikudzohir ini adalah raja dari kerajaan Samudra Pasai yang telah merangkul kerajaan Berlak dan menjadikan satu pemerintahan antara kerajaan Berlak dan kerajaan Samudra Pasai. Untuk bukti masa kejayaan yang selanjutnya yaitu Samudra Pasai berkembang sebagai penghasil karya tulisan yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi dan hurufnya tersebut disebut dengan Arab Jawi. Dan selanjutnya kerajaan Samudra Pasai ini dikenal sebagai pusat agama dan juga sebagai pusat perdagangan. Pada masa kejayaan ini, kerajaan Samudra Pasai juga mendirikan istana. Istana tersebut didirikan sebagai tempat musyawarah para ulama. Dan untuk bukti masa kejayaan yang terakhir adalah kerajaan memiliki sifat terbuka dengan negara lain. Sebenarnya bukti masa kejayaan yang lain masih banyak, tapi kita hanya membahas beberapa saja. Selanjutnya silsilah Raja Samudra Pasai. Nah, berikut ini adalah nama-nama dari Sultan Kerajaan Samudra Pasai. Untuk yang pertama yaitu Sultan Malikusoleh, Sultan Muhammad Malik Az-Zohir, Mahmud Malik Az-Zohir, Mansur Malik Az-Zohir, Ahmad Malik Az-Zohir, Zain Al-Abidin Malik Az-Zohir. Yang ketujuh adalah Nahrosyah. Yang kedelapan Abu Zaid Malik Az-Zohir, Mahmud Malik Az-Zohir, Zain Al-Abidin, Abdullah Malik Az-Zohir, Zain Al-Abidin. Dan nama-nama tersebut memang memiliki kesamaan karena Kesultanan Kerajaan Samudra Pasai sendiri adalah turun-temurun. Untuk poin selanjutnya yaitu masa keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Untuk masa keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor intern dan faktor ekstern, yaitu penyebab dari luar dan juga penyebab dari dalam. Untuk pembahasan pertama yaitu faktor intern. Yang pertama adalah tidak ada pengganti uang cakap yang terkenal setelah Sultan Malikudzohir. Jadi tidak ada produksi secara terus-menerus untuk mata uang yang terbuat dari emas tersebut. Yang selanjutnya yaitu terjadi perebutan kekuasaan. Terjadinya perang saudara, seperti itu. Untuk poin kedua yaitu faktor ekstern. Penyebab pertama yaitu serangan dari Majapahit pada tahun 1339 yang mengakibatkan Kerajaan Samudra Pasai mengalami penurunan. Untuk poin B, berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Jadi hal ini menjadikan pusat perdagangan Kerajaan Samudra Pasai berkurang. Dan untuk yang poin terakhir yaitu serangan dari Portugis. Untuk poin terakhir yaitu peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Untuk penjelasan kali ini saya hanya menyampaikan 4 poin. Yang pertama adalah ada hikayat Raja Pasai pada tahun 1360 Masehi. Ada kitab Durru Al-Mazum karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga yaitu uang dirham yang dicetak pada masa pemerintahan Sultan Malikudzohir. Dan yang terakhir adalah makam para pemimpin Kerajaan Samudra Pasai.
yang batu nisannya bercorakkan Gujarat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.